Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rin, salah satu guru SMA negeri di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.2 dan 2.3 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan kaitannya dengan coaching dalam supervisi akademik. Dalam pembelajaran kali ini, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga coaching dalam supervisi akademik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dimodifikasi menjadi 3 jenis, yakni berdiferensiasi secara konten dalam bentuk materi yang disajikan, berdiferensiasi secara produk yang dihasilkan oleh murid, dan berdiferensiasi secara proses saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, saya juga mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial emosional di mana dalam pembelajaran tidak harus menuntut untuk berkembang di akademik saja, namun juga murid dapat berkembang secara sosial dan emosionalnya sehingga murid dapat balance kemampuannya secara intelligence dan emosionalnya. Terakhir, saya juga mendapatkan materi tentang teknik coaching dari mulai definisi, asal-usul, dan juga teknis pelaksanaannya secara detail untuk mematangkan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pembelajaran, ada rasa senang pastinya karena materinya sangat make sense sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama untuk pembelajaran di kelas yang biasa kita lakukan setiap hari saat mengajar. Setelah saya terlibat dalam proses per proses, kabar baiknya adalah saya jadi makin banyak belajar dan menekan rasa malu saya karena minder masih menjadi guru junior yang kadang serba salah, khawatir melewati batas dan mengganggu senior. Dan yang paling membuat saya berubah yakni setelah mengaplikasikan teknik coaching ini. Meski masih butuh belajar banyak, saya mengapresiasi diri sendiri bahwa saya sudah berani untuk mencoba hal baru di luar comfort zone saya. Lalu, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Meski masih sebagai guru muda, saya mencoba menerapkan teknik coaching ini di skup yang lebih rendah terlebih dahulu, yakni pada murid kelas di mana saya sebagai wali kelas dari kelas 10-4. Meski masih belajar, saya tidak akan pantang menyerah dan akan terus mengembangkan kompetensi ini. Dengan mengkombinasikannya dengan pembelajaran sosial emosional yang tertuang dalam RPL atau rancangan pemberian layanan dalam bentuk konseling, di sini saya juga menyisipkan prinsip-prinsip coaching dalam proses layanan tersebut di pertemuan selanjutnya. Kemudian, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Seperti yang kita tahu bahwa coaching sangat berbeda dengan mentoring ataupun layanan konsultasi lainnya, seperti fasilitasi, konseling, dan juga training. Coaching sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Berbeda dengan layanan yang lainnya seperti mentoring, konseling, fasilitasi, dan juga training. Di dalam mentoring, lebih menekankan kepada suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong
menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan konseling itu hubungannya adalah bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sedangkan fasilitasi itu lebih ke sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan. Melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan sebagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok tersebut. Sedangkan training di sini lebih menekankan kepada pembelajaran tentang pekerjaan, di mana usaha yang benar-benar terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan atau keahlian yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, atau skill dan perilaku oleh para pegawai. Dalam hal ini, peran coaching juga bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan, yakni bertanggung jawab atas apa yang dia pilih beserta konsekuensinya, sehingga murid dalam pembelajaran kali ini dapat menemukan solusinya sendiri. Tantangannya mungkin di pola pikir setiap murid yang kerap kali belum matang, apalagi kelas 10 yang masih terbawa vibes SMP-nya, sehingga mereka perlu mengetahui medan SMA yang lebih kompleks dibandingkan SMP. Dari mulai mata pelajarannya, konten mapelnya, tugas dan proyek yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan skala besar, dan lain sebagainya. Namun, tantangan bisa dicari solusinya ketika kita senantiasa berusaha. Dalam hal ini, saya sebagai guru memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran di kelas agar senantiasa memantau perkembangan belajar murid saya, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Di sini, coaching sangat membantu untuk mereka belajar merefleksikan diri mereka sendiri dari mulai mengenal diri mereka sendiri. Lalu, mencoba belajar menggambarkan situasi real yang mereka lalui secara objektif, lalu menuntun mereka menemukan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, dan mencoba menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan dari diri mereka. Karena sejatinya setiap manusia itu pemimpin dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini yang akan saya latih terus-menerus pada anak-anak didik saya. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian refleksi dari saya dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.